Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada bab 6, yaitu perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Gelis Satrio dengan NPM 100, Devina Setia Vanessa NPM 129, Nadia Angeli dengan NPM 146, Dian Puspitasari NPM 200, dan yang terakhir adalah Bagas Pratama NPM 354. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama adalah pengenalan tujuan dan rencana. Tujuan atau goal adalah kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Sedangkan rencana atau plan adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan. Tujuan menentukan sasaran di masa depan, sementara rencana menentukan sarana yang digunakan di masa sekarang. Tingkatan tujuan dan rencana. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang menentukan maksud dasar perusahaan, yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Para manajer puncak pada umumnya bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Tujuan dan rencana taktis merupakan tanggung jawab manajer menengah, termasuk kepala divisi utama atau unit fungsional. Manajer lini depan dan supervisor menyusun rencana operasional yang berfokus kepada tugas dan proses tertentu, serta membantu mewujudkan tugas taktis dan strategis. Perencanaan di satu tingkat membantu perencanaan di tingkat lain. Manfaat tujuan dan rencana. Di samping meningkatkan kinerja keuangan dan operasional, tujuan dan rencana yang ditetapkan secara eksplisit di setiap tingkatan berguna bagi perusahaan karena memberikan pesan penting untuk kalangan eksternal maupun internal. Yang pertama, legitimasi. Misi perusahaan menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya. Misi juga membantu untuk memandang perusahaan secara positif. Misi yang kuat berdampak pada pegawai dengan menjadikan mereka berkomitmen terhadap perusahaan karena memahami dasar keberadaannya. Yang kedua, sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang mesti mereka capai. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Tujuan membantu para manajer memutuskan untuk bidang apa mereka harus mengalokasikan sumber daya, termasuk pegawai, modal, dan peralatan. Yang keempat, panduan tindakan. Tujuan dan rencana memberikan arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting. Yang kelima, pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang keenam, standar kinerja. Karena menentukan hasil yang hendak dicapai perusahaan, tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kinerja dan standar penilaian. Proses perencanaan perusahaan. Proses ini dimulai ketika para manajer membuat rencana perusahaan keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategis perusahaan dengan jelas. Kedua, mereka menerjemahkan rencana tersebut menjadi tindakan yang mencakup mendefinisikan rencana dan sasaran teknis, membuat peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu-isu utama persaingan. Ketiga, mereka para manajer menjabarkan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sarana untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen bersasaran, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Terakhir, para manajer secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai dan mengubahnya jika diperlukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan perusahaan, misi perusahaan. Misi yang berarti dasar keberadaan perusahaan berada di puncak hierarki tujuan yang menjabarkan nilai-nilai, cita-cita, dan dasar keberadaan perusahaan.
Pernyataan misi atau mission statement formal adalah gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain yang sejenis. Isi pernyataan misi biasanya berfokus pada pasar dan pelanggan serta menyebutkan upaya yang dikehendaki. Beberapa pernyataan misi menggambarkan karakteristik perusahaan seperti nilai-nilai perusahaan, kualitas produk, lokasi perusahaan, dan sikap terhadap pegawai. Pernyataan misi yang pendek dan tepat sasaran seperti itu menggambarkan kegiatan dan tujuan dasar bisnis dan juga nilai-nilai yang mengarahkan perusahaan. Melalui pernyataan misi tersebut, para pegawai, pelanggan, pemasok, dan investor pun mengetahui nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Tujuan dan rencana. Tujuan strategis, yang disebut juga dengan tujuan resmi, adalah pernyataan umum yang mengenai masa depan yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan ini berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, bukan dengan divisi atau departemen tertentu. Rencana strategis adalah menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis cenderung bersifat jangka panjang dan bisa menentukan tindakan perusahaan selama 2 hingga 5 tahun mendatang. Setelah menentukan tujuan strategis, langkah berikutnya adalah menentukan. Yang pertama, ada tujuan taktis, yaitu hasil-hasil yang hendak dicapai oleh divisi-divisi dan departemen utama di perusahaan. Tujuan ini berlaku untuk manajemen menengah dan menggambarkan langkah yang harus dilakukan oleh subunit-subunit utama perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, rencana taktis dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan, dan biasanya memiliki jangka waktu lebih pendek daripada rencana strategis. Pada perusahaan bisnis maupun non-profit, rencana teknis menentukan langkah-langkah yang dilakukan berbagai departemen dan subunit utama perusahaan dalam menerapkan rencana strategis perusahaan. Yang ketiga, tujuan operasional adalah hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuan operasional bersifat pasti dan terukur. Dan yang keempat, rencana operasional disusun di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Rencana operasional juga harus dikoordinasikan dengan anggaran, karena sumber daya harus dialokasikan untuk langkah-langkah yang ditetapkan. Menyelaraskan tujuan melalui peta strategi. Peta strategi adalah gambaran visual dari faktor-faktor penting pendorong kesuksesan perusahaan yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan rencana spesifik di setiap bidang. Pada perusahaan, peta strategi yang dibuat menyatakan tujuan-tujuan spesifik dan konkret yang relevan bagi perusahaan tersebut. Peta strategi juga merupakan cara yang tepat untuk mengkomunikasikan tujuan, karena semua anggota perusahaan dapat melihat peran mereka dalam membantu perusahaan mencapai misinya. Selanjutnya, perencanaan operasional. Para manajer menggunakan tujuan operasional untuk mengarahkan pegawai dan sumber daya guna mencapai hasil yang spesifik yang memungkinkan perusahaan untuk berkinerja secara efisien dan efektif. Kriteria tujuan yang efektif sendiri yang pertama dan terpenting yaitu tujuan harus spesifik dan terukur. Jika memungkinkan, tujuan operasional dapat dinyatakan secara kuantitatif, namun tidak semua tujuan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Yang pasti, tujuan operasional harus ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur kemajuannya. Tujuan juga memiliki jangka waktu yang pasti untuk menentukan waktu pencapaiannya. Tujuan operasional juga harus mencakup hal-hal penting. Tujuan tidak bisa mencakup semua aspek perilaku pegawai atau kriteria perusahaan, karena jika demikian, maka jumlahnya akan sangat banyak dan tidak berguna. Para manajer harus menetapkan tujuan yang menantang dan realistis. Tujuan yang tidak realistis akan sulit dicapai dan dapat menurunkan kinerja pegawai. Namun jika terlalu mudah, pegawai pun tidak akan termotivasi. Kriteria yang terakhir yaitu tujuan harus dikaitkan dengan imbalan. Hasil akhir tujuan tergantung pada apa yang perusahaan berikan kepada pegawai, seperti kenaikan gaji, promosi, dan bonus. Kemudian, para manajer menggunakan sejumlah pendekatan perencanaan, yaitu yang pertama, manajemen bersasaran. Manajemen bersasaran atau manajemen by objective adalah sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek maupun personal, serta menggunakan mereka untuk memonitor kinerja selanjutnya. Terdapat 4 kegiatan utama untuk menyukseskan manajemen bersasaran, yaitu menetapkan tujuan,
membuat rencana tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan langkah terakhir dari manajemen bersasaran ini yang menjadi penentu tujuan untuk periode berikutnya, yaitu menilai kinerja secara keseluruhan. Manajemen bersasaran memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu upaya manajer dan pegawai dipusatkan pada kegiatan yang mendorong pencapaian tujuan. Pegawai termotivasi serta tujuan departemen dan individu selaras dengan tujuan perusahaan. Namun, di samping itu, manajemen bersasaran juga memiliki berbagai potensi masalah ketika perusahaan menghadapi perubahan yang cepat. Potensi masalah yang dapat terjadi diantaranya yaitu perubahan yang terus-menerus menghambat efektivitas manajemen bersasaran, hubungan buruk antara pimpinan dan pegawai, dan lain sebagainya. Pendekatan perencanaan selanjutnya yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai atau single use plan dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan yang kemungkinan tidak berulang di masa depan. Sedangkan rencana tetap atau standing plans merupakan rencana berkelanjutan yang memberi panduan dan mengatasi tugas atau situasi yang terjadi secara berulang di perusahaan. Membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak. A. Perencanaan kontingensi dan skenario. Perencanaan kontingensi atau contingent planning menentukan respon perusahaan ketika mengalami kondisi darurat, kemerosotan, dan hal yang tidak terduga. Suatu manajer perusahaan, ketika perusahaan tersebut mengalami suatu kemerosotan atau hal-hal yang tidak terduga yang tidak diinginkan dalam perusahaan tersebut, harus dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menangani hal tersebut. Yang kedua, pembuatan skenario atau skenario building melibatkan langkah-langkah untuk mengamati suatu tren yang berkesinambungan dan memvisualisasikannya untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Suatu manajer perusahaan harus dapat menelisik atau mengamati tren yang sedang terjadi di suatu masyarakat tersebut. Haruslah kita visualisasikan kepada perusahaan tersebut sehingga kita dapat tahu apakah tren tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang ditentukan. Biasanya perusahaan menentukan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. B. Perencanaan krisis memungkinkan menghadapi kejadian-kejadian yang merugikan yang tak terduga dan dapat berpotensi merugikan perusahaan jika para manajer tidak siap untuk merespon hal tersebut. Dalam artian, ketika suatu manajer tidak cepat dan tanggap, maka krisis akan terjadi. Seperti itu. C. Perencanaan krisis terdapat suatu pencegahan, yaitu membangun hubungan, dalam artian membangun suatu kerjasama atau mitra kerjasama atau mungkin relasi dalam lingkup suatu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga ketika perusahaan tersebut mengalami suatu krisis maka dapat dilakukan penanganan yang cepat dan tepat. B. Mendeteksi sinyal dari lingkungan, dalam artian suatu manajer harus mampu teliti dalam mendeteksi suatu tren yang hadir dalam lingkungan atau masyarakat tersebut dan mendiskusikannya. D. Persiapan membentuk tim manajemen krisis dan juru bicara suatu perusahaan, di mana perusahaan membentuk suatu tim yang khusus untuk meneliti krisis yang hadir dan menelisik apakah krisis tersebut memiliki impact yang besar untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, membuat rencana manajemen krisis yang terperinci, dalam artian tim manajemen krisis harus membuat suatu schedule atau suatu lembaran tentang krisis-krisis yang hadir sehingga kita dapat mendiskusikannya ketika krisis tersebut melanda suatu perusahaan itu. Dan membuat yang terakhir, dan membuat sistem komunikasi yang efektif. Ketika krisis hadir, manajer harus cepat-cepat mendiskusikan dengan tim manajemen krisis sehingga krisis tersebut dapat ditangani dengan cepat dan tanggap. Materi terakhir yaitu membuat perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi. Tujuan perencanaan dan penetapan tujuan adalah untuk membantu perusahaan mencapai kinerja tinggi. Proses perencanaan kini berubah agar lebih selaras dengan lingkungan dan pergeseran perilaku pegawai. Dahulu, strategi dan perencanaan berada di ranah manajer puncak. Sekarang, para manajer melibatkan seluruh anggota perusahaan yang dapat menghasilkan kinerja tinggi karena anggota perusahaan memahami serta mempercayai tujuan dan rencana perusahaan. Selanjutnya, yaitu pendekatan perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi.
Yang pertama, pendekatan perencanaan perusahaan tradisional. Merupakan pendekatan yang dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif puncak dengan menggunakan jasa konsultan atau yang lebih umum lagi melalui Departemen Perencanaan Pusat. Departemen Perencanaan Pusat atau Central Planning Department adalah sekelompok ahli perencanaan yang melapor secara langsung kepada CEO atau Presiden. Pendekatan ini banyak digunakan pada tahun 1970-an. Para ahli perencanaan dipekerjakan untuk mengumpulkan data dan membuat rencana strategis terperinci untuk perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan perencanaan ini bersifat top-down karena tujuan dan rencana diberikan kepada divisi-divisi dan departemen utama setelah disetujui oleh Presiden. Yang kedua, ada pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Merupakan pendekatan perencanaan yang baru adalah dengan melibatkan semua anggota perusahaan dan terkadang pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam proses perencanaan. Perkembangan pendekatan baru diawali dengan peralihan kepada perencanaan terdesentralisasi atau decentralized planning, yaitu para ahli perencanaan bekerja sama para manajer divisi atau departemen utama untuk membuat tujuan dan rencana mereka sendiri. Seluruh manajer di perusahaan mengusulkan solusi kreatif mereka sendiri untuk menghadapi berbagai masalah dan menjadi lebih berkomitmen untuk mengikuti rencana tersebut. Dikarenakan lingkungan makin mudah bergejolak, para eksekutif puncak melihat manfaat jika perencanaan terdesentralisasi dibawa lebih jauh, yaitu dengan memungkinkan para ahli perencanaan untuk bekerja secara langsung dengan manajer dan pegawai lini depan untuk membuat rencana dinamis yang dapat memenuhi kebutuhan yang cepat berubah. Kemudian, panduan membuat perencanaan di tempat kerja baru. Yang pertama, menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul tujuan abadi. Stretch goals adalah tujuan yang masuk akan tetapi ambisius yang dinyatakan dengan jelas, memaksa dan imajinatif, sehingga dapat menyemangati pegawai untuk mencapai kualitas unggul. Tujuan abadi biasanya jauh melampaui tujuan yang ada, sehingga perusahaan harus berani berinovasi untuk mencapainya. Dan yang kedua, menggunakan panel instrumen kinerja. Perusahaan memerlukan cara untuk melihat kemajuan rencana serta mengukur kemajuan tersebut dalam mencapai tujuan. Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan panel instrumen kinerja bisnis sebagai cara bagi kalangan eksekutif untuk mengawasi indikator-indikator penting kinerja seperti penjualan dan hubungan dengan target, jumlah produk yang dipesan atau presentasi keluhan dan pertanyaan pelanggan yang ditanggapi setelah periode tertentu. Kini panel instrumen berkembang menjadi sistem meluas di perusahaan yang membantu menyelaraskan dan mengawasi tujuan di seluruh perusahaan.